Baiklah, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat data perusahaan baru di Mayop. Kita buka program Mayop. Kemudian setelah tampil jendela Mayop, maka kita akan memilih modul create karena data perusahaan yang akan kita buat adalah data perusahaan yang baru akan kita buat. Sehingga pilih create. Pada introduction kita pilih next. Kemudian ini untuk company information adalah data-data perusahaan yang akan kita input seperti nama perusahaan, alamat, dan sebagainya. Kita bisa melihat pada soal. Oke, ini adalah data perusahaannya yang akan kita buat. Ini soal yang dibuat oleh Pak Irsan Lubis. Oke, ini nama perusahaannya ya, sampai ada alamat, nomor telepon, email, dan sebagainya. Bagaimana menginputnya? Pada company information di paling atas kita bisa melihat serial number. Serial number ini diisi dengan nomor seri Mayop. Untuk perusahaan-perusahaan komersil yang memang bekerja sama dengan Mayop, maka akan mendapatkan nomor seri produk Mayop yang dibelinya atau yang digunakannya. Karena kita menggunakan versi education, maka serial numbernya bisa kita kosongkan ya. Selanjutnya kita langsung ke company name. Company name adalah nama perusahaan. LPK Gria Ilmi. Untuk company name ini tidak boleh dikosongkan. Kita melihat di sini ada tanda bintang ya. Tanda bintang di sini artinya kita tidak boleh mengosongkan data ini. Selanjutnya ABN. ABN ini digunakan untuk mengisi nomor NPWP. Tadi di soal tidak ditemukan data NPWP sehingga langsung ke address. Nomor 1 Oke, jika sudah diisi, kita langsung pilih next. Nah, kemudian akan tampil accounting information. Accounting information ini adalah informasi akuntansi mengenai tahun pembukuan, kemudian periode-periode akuntansi, dan sebagainya. Nah, untuk accounting information ini perlu digarisbawahi ya, kita harus hati-hati dalam mengisinya. Kenapa? Karena kesalahan dalam mengisi accounting information ini akan berakibat fatal. Kenapa? Karena tidak bisa diedit. Ketika tidak bisa diedit, berarti kita harus melakukan perubahannya itu dari awal lagi teman-teman, harus dari awal, sehingga harus hati-hati ya. Jadi tidak boleh salah untuk accounting information ini. Sekali lagi karena ini tidak bisa diedit. Oke, bagaimana pengisiannya? Current financial year. Current financial year ini adalah tahun periode akuntansi yang berjalan atau tahun bukunya. Ya, kita lihat di dalam soal. Ini soalnya tahun berapa yang akan kita input. Di sini, di sini bisa kita lihat. Ini neraca saldonya 1 Januari 2020. Sini sudah jelas ya. Tahun bukunya, tahun buku atau tahun periode akuntansinya adalah tahun 2020. Sedangkan last month of financial year ini artinya adalah bulan akhir periode. Oke, di Indonesia ini bulan akhir periode adalah bulan Desember. Kenapa? Karena 1 tahun periode akuntansi itu dimulai dari Januari dan diakhiri dengan Desember. Sehingga untuk pengisian last month of financial year ini
kita isi dengan Desember. Oke. Selanjutnya, conversion month ini diisi dengan bulan pertama kali kita memasukkan saldo awal. Tadi jelas di soal, saldo awalnya adalah saldo awal bulan Januari. Sini kita bisa isi Januari. Tapi sesuaikan dengan soal yang ada ya. Apabila soalnya saldo awal bulan Desember, berarti kita juga harus mengisinya di sini bulan Desember. Tuh. Tapi karena soal yang kita gunakan saldo awalnya bulan Januari, maka kita isi juga bulan Januari. Biasanya transaksi yang nanti kita akan input ke bulan Januari. Selanjutnya, number of accounting period. Number of accounting period ini adalah jumlah periode akuntansi. Jumlah periode akuntansi umumnya adalah 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Karena setiap bulan berarti kan ada periode akuntansi, kita membuat laporan, atau ada periode Januari, Februari, Maret sampai Desember itu ada 12. Namun untuk kepentingan pajak ya, maka perusahaan akan membuat laporan keuangan yang disesuaikan dengan aturan-aturan perpajakan, sehingga biasanya akan melakukan suatu proses, yaitu proses audit yang dilakukan oleh audit eksternal. Dan karena proses inilah nanti dibutuhkan yang namanya jurnal koreksi fiskal, sehingga untuk menginput koreksi fiskalnya butuh satu lagi periode gitu, sehingga nanti periode yang kita gunakan jika tadi kasusnya seperti itu ya, itu kita nanti gunakan 13, yaitu apa tadi 12 periode akuntansi ya, dari Januari hingga Desember, ditambah periode yang satu periode lagi untuk menginput jurnal koreksi fiskal. Nah, untuk LPK Gria Ilmi ini kita akan menggunakan pilih yang 12. Selanjutnya kita next. Nah, di sini kita akan ditampilkan hasil yang tadi kita input. Sini jelas ya, your financial year is Januari 1. Sini berarti 1 Januari 2020. Tahun pembukuan akuntansinya adalah 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Kemudian conversion month-nya adalah 1 Januari 2020. Nanti saldo awalnya yang kita input adalah saldo awal Januari 2020. Artinya sebelum Januari 2020 tidak bisa kita input datanya. Transaksinya tidak bisa kita inputkan. Apabila ini sudah yakin, kita langsung bisa pilih next. Tapi jika belum yakin, bisa pilih back untuk dilakukan perubahan. Gitu. Jadi perubahannya di sini harus jeli di sini. Selanjutnya kita pilih next. Nah, di sini pada account list itu adalah daftar akun. Nah, nantinya pada proses akuntansi yang akan kita gunakan menggunakan Mayop ini, daftar akun yang akan kita gunakan itu apa? Gitu. Nah, di sini ada 3 pilihan yang bisa kita pilih. Ini kita bisa memilih salah satu. Nah, bagaimana jika kita memilih yang pertama? Jika kita memilih yang pertama, artinya kita akan menggunakan daftar akun yang sudah disediakan oleh Mayop. Sini, I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Jadi kita menggunakan daftar akun yang memang sudah disediakan di Mayop. Itu jika kita pilih yang pertama ya. Bagaimana jika memilih yang kedua? Yang kedua itu artinya kita akan mengimport daftar akun yang sebelumnya telah kita buat. Tuh, sebagaimana kita ketahui, setiap perusahaan punya daftar akun sendiri kan, ya, daftar akun, atau dalam soal pasti ada daftar akun. Nah, kita ingin membuat sendiri daftar akunnya. Biasanya kita dibuat dalam bentuk Mayop, dalam bentuk Excel, ya. Lalu setelah dirubah dalam text tab, kita bisa import ke dalam sini. Jadi kita bisa memilih yang kedua.
Selanjutnya, bolehkah kita ambil yang ketiga? Boleh. Yang ketiga, apabila pilihannya ini adalah kita akan menggunakan daftar akun yang disediakan oleh Mayop, namun kita juga bisa menambah atau menguranginya. Gitu. Jadi bisa pilih salah satu dari ketiga ini. Untuk kali ini saya akan memilih yang kedua, yaitu melakukan import akun. Kalau sudah, kita pilih next. Selanjutnya, ini company file adalah tempat penyimpanan. File ini kita akan simpan di mana? Secara default, file Mayop ini akan tersimpan di C, ya, folder Mayop 18ed dan namanya adalah LPK Gria Ilmi. Namun sebaiknya kita menyimpan di tempat yang kita inginkan, di tempat penyimpanan file yang kita inginkan. Misal, saya ingin menyimpannya di D, tidak di C lagi. Maka kita bisa pilih change. Ya, akan tampil seperti ini. Nah, kita pilih, kita cari local disk D, dan saya ingin menyimpan pada folder latihan Mayop, ya, folder latihan Mayop. Oke, artinya di sini saya akan menyimpannya di local disk D dengan folder latihan Mayop. Nah, nama akunnya, nama filenya secara otomatis akan terisi LPK Gria Ilmi sesuai nama perusahaannya. Kalau sudah, kita save. Nah, di sini akan berubah tempat penyimpanannya menjadi local disk D, folder latihan Mayop, dan LPK Gria Ilmi. Itu adalah nama file Mayop yang kita buat. Dengan begini, nanti kita akan mudah dalam mencari filenya. Ya, setelah selesai merubah tempat penyimpanan, kita pilih next. Nah, di sini ada dua untuk conclusion, itu ada dua, bisa pilih setup assistant dan bisa command center. Mana yang akan kita pilih? Salah satu dari kedua ini, tidak masalah. Untuk kali ini, saya akan memilih command center. Oke, sudah selesai ya untuk data awalnya. Nah, jika tadi kita ingin melihat data informasi perusahaan yang telah kita buat, kita bisa melihatnya di mana? Nah, kita bisa lihat di sini, kita pilih setup, kemudian kita pilih company information. Oke, kita bisa searchkan di sini ya. Akan tampil seperti ini, company information. Company name-nya LPK Gria Ilmi, ya. Kemudian si email address, kan. Nah, jika kita melihat tampilan ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa di sini ada data-data perusahaan yang latarnya masih putih, ya. Ini artinya kita masih bisa melakukan perubahan ketika ada terjadi kesalahan input. Namun, coba teman-teman bisa lihat di bawah, itu conversion month Januari 2020, accounting period 12, kemudian current financial year 2020, last month in financial year Desember. Ini berbeda tampilannya. Kalau ini berlatar belakang putih, ini abu-abu, artinya ini tidak bisa dirubah. Jika sampai proses ini tertera seperti ini, maka kita tidak bisa merubahnya. Oh, ternyata kita melakukan kesalahan, maka kita harus membuat lagi dari awal. Begitu teman-teman. Itulah cara membuat daftar perusahaan baru di Mayop. Terima kasih.